Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Diva dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang pastinya berbeda dari video kemarin. Nah, kalau di video kemarin kan aku ngebahas tentang Ashval karya Guy de Maupassant, kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu cerpen karya Albert Camus. Nah, mungkin buat teman-teman nih ada beberapa yang udah gak asing lagi ya sama nama Albert Camus. Tapi sebenarnya siapa sih Albert Camus ini? Jadi Albert Camus atau yang kerap disapa sebagai Camus adalah seorang sastrawan Prancis yang sangat terkenal pada abad ke-20. Camus yang awalnya adalah penulis golongan eksistensialis, kemudian juga terkenal sebagai penulis absurdis. Nah, Camus ini juga pernah dianugerahi penghargaan Nobel pada tahun 1957 di usianya yang ke-44 tahun. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu cerpen Camus dalam bukunya yang berjudul L'Exil et le Royaume. Nah, cerpennya ini judulnya adalah La Pierre Quibus. Tentang apa sih ceritanya? Jadi ceritanya ini dimulai ketika Daras yang merupakan insinyur asal Prancis datang ke salah satu daerah yang di Brasil untuk memperbaiki bendungan di sana. Nah, Daras ini pun perginya nggak sendiri nih, dia pergi sama supirnya yang bernama Sokrat. Sesampainya di sana, Daras ini berjalan-jalan untuk melihat keadaan sekitar ditemani dengan supirnya ini. Nah, melalui Sokrat, Daras ini berkenalan dengan salah satu penduduk yang ada di sana, yang mana penduduk ini adalah seorang juru masak atau chef. Kemudian, juru masak atau chef ini pun bercerita kepada Daras mengenai pengalamannya ketika terjadi badai di kapal. Jadi waktu itu ada badai dan sewaktu itu chef ini tuh merasa takut gitu dan berdoa kepada Tuhan. Di sini jelaskan berdoa kepada Tuhan Yesus dan bernazar apabila dia selamat dari badai tersebut, dia akan mengangkat batu atau patung Yesus yang seberat 50 ton selama acara keagamaan. Nah, karena chef ini selamat, jadi chef ini pun menepati nazarnya atau janjinya karena pada saat itu juga sedang ada acara keagamaan. Daras yang ada di sana pun juga turut hadir dalam acara tersebut dan melihat bahwa chef ini membawa batu atau patung tersebut yang seberat 50 ton ini. Namun di sini Daras melihat bahwa chef ini terlihat kelelahan saat membawa patungnya. Jadi Daras pun berinisiatif untuk membantu sang juru masak ini dengan membawakan patung atau batunya ini. Tetapi alih-alih membawa patung atau batunya ini ke dalam gereja, Daras ini meletakkannya ke perapian yang sedang menyala di rumah sang juru masak atau chef ini. Kemudian cerita ini diakhiri saat Daras tiba-tiba bergabung ke dalam suatu komunitas. Nah, sekarang aku akan ngebahas tentang beberapa hal yang ada di dalam cerita ini. Jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya Daras ini membakar batu atau patung itu ke dalam perapian nih. Nah, menurutku tindakan Daras ini dikarenakan Daras yang menganggap bahwasanya chef ini berhak untuk memilih apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Karena Daras menganggap bahwasanya mengangkat patung ini kan tidak ada fungsinya gitu selain nazar yang sudah diucapkan oleh chef ini. Dan di sini aku juga berpikir kenapa ya harus Daras yang mengangkat patung itu ke dalam perapian ya, karena Daras ini adalah seorang ateis. Jadi mungkin dia merasa bahwasanya dia tidak punya beban terhadap apa yang dia anut seperti itu. Lalu kemudian aku juga ingin menjelaskan antara hubungan judul buku ini dengan cerita yang ada di sini nih. Jadi buku ini kan berjudul L'Exil et le Royaume. Nah, kata L'Exil sendiri ini kalau diterjemahkan itu berarti pengasingan. Jadi di sini setelah Daras ini membakar benda tersebut, Daras ini kan bergabung ke dalam komunitas. Dan menurut pendapat saya, komunitas ini adalah komunitas yang diasingkan karena memiliki pendapat yang berbeda. Mengingat pada tahun itu mungkin kelompok ateis ini sudah ada, tapi masih menjadi kelompok yang minoritas gitu. Sedangkan yang mayoritas adalah orang-orang yang masih beragama nih. Nah, makanya Daras ini seakan-akan diasingkan ke kelompok lain. Oke, sekian dulu nih teman-teman penjelasan tentang cerpen La Pierre Quibus dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila teman-teman punya pendapat, saran, atau kritik bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!